Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Himatul Azmi dengan NIM 2203379 dan rekan saya Indah Sabila dengan NIM 220338081 dan saya Intan Cahyanusri dengan NIM 220333083. Saya Intan Tresna Ayu dengan NIM 220338085. Kami akan memaparkan mengenai potensial tanggul di mana E besar dari V0. Selamat menyaksikan. Baik, kali ini kami akan menjelaskan mengenai potensial tanggul di mana E besar dari V0. Ketika E besar dari V0, persamaan Schrödinger dapat diselesaikan menggunakan solusi berupa fungsi harmonik kompleks di ketiga daerah, di mana E-nya ini besar dari V0. Di sini terbagi menjadi 3 daerah, di mana daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Untuk daerah 1 sendiri, yaitu daerah sebelum tanggul, didapatkan X kecil dari 0. Untuk daerah 2 atau daerah di dalam tanggul, X kecil dari A, X besar dari 0. Dan untuk daerah 3, setelah tanggul, X besar dari A. Selanjutnya, kita akan menuliskan persamaan Schrödinger bebas waktu, di mana D kuadrat C per DX kuadrat ditambah 2M per H bar kuadrat E dikurang Vx, Cx sama dengan 0. Sekarang kita akan mengganti Vx dan E-nya dari persamaan Schrödinger bebas waktu. Untuk daerah 1, kita mendapatkan D kuadrat Cx per Dx kuadrat ditambah 2M per H bar kuadrat E dikurang 0, Cx sama dengan 0. Setelah kita mengganti nilainya, maka didapatkan D kuadrat Cx per Dx kuadrat ditambah 2M per H kuadrat E Cx sama dengan 0. Di mana di daerah 1 tadi kita mendapatkan D kuadrat Cx per Dx kuadrat ditambah 2ME per H bar kuadrat Cx sama dengan 0. Di sini teman-teman, kita dapat mengganti nilai dari 2ME per H kuadrat diganti dengan nilai K1 kuadrat, sehingga D kuadrat Cx per Dx kuadrat ditambah K1 kuadrat Cx sama dengan 0. Di sini D kuadrat Cx per Dx kuadrat minus imajiner kuadrat K1 kuadrat Cx sama dengan 0. Di sini dapat kita sederhanakan di mana dCx per dx dikurang imajiner K1 dikali dengan dCx per dx ditambah imajiner K2 Cx sama dengan 0. Di sini kita bisa menyelesaikannya satu-satu, di mana untuk dCx per dx dikurang imajiner K1 Cx sama dengan 0. Di sini kita integralkan teman-teman, sehingga integral dCx per dx sama dengan integral karena dia pindah ruas, jadi dari nilai min menjadi positif, integral IK1 dx, sehingga ln Cx sama dengan ln IK1x ditambah C. Di sini sehingga kita dapatkan ln Cx sama dengan ln E imajiner K1x eksponen C per A1. Di sini kita dapat mencoret ln dari keduanya, sehingga setelah kita coret didapatkan Cx sama dengan A1 eksponen pangkat IK1x. Sekarang kita akan mencari nilai Cx dari dCx per dx ditambah imajiner K1 Cx sama dengan 0. Di sini kita sama integralkan kedua ruasnya, sehingga integral dCx per dx sama dengan integral minus K
karena di sini positif dipindah ruaskan menjadi negatif, didapatkan integral min imajiner K1 dx. Di sini kita ln-kan sehingga ln Cx sama dengan ln imajiner K1x ditambah C. Ln Cx sama dengan ln eksponen pangkat min imajiner K1x eksponen C per A2. Di sini kita sama-sama coret untuk nilai ln-nya di kedua sisi, sehingga didapatkan nilai dari dCx per dx ditambah dengan imajiner K1 Cx adalah nilai Cx-nya A2 eksponen pangkat min imajiner K1x. Nah, karena kita udah mendapatkan kedua nilainya, di sini kita bisa mendapatkan nilai untuk si daerah 1x sama dengan A1 eksponen pangkat imajiner K1x ditambah A2 eksponen pangkat min imajiner K1x. Baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan daerah 2 yang mana D kuadrat C per DX kuadrat plus 2M per H bar kuadrat dikali E dikurang V0 dikali CX sama dengan 0. Nah, di sini untuk 2M per H bar kuadrat dikali E dikurang V0 dikali CX itu kita apain dia menjadi K2 kuadrat. Nah, selanjutnya itu D kuadrat C per DS kuadrat ditambah 2M per H bar kuadrat dikali E dikurang V0 CX. Nah, tadi kita udah untuk yang ini kita udah mengubahnya menjadi K2 kuadrat. Jadi D kuadrat C per DX kuadrat tambah K2 kuadrat CX sama dengan 0. D kuadrat C per dx kuadrat dikurang imajiner kuadrat K2 kuadrat CX sama dengan 0. D CX per dx dikurang imajiner K2 dikali D CX per dx ditambah imajiner K2 dikali CX sama dengan 0. Nah, untuk D CX per dx dikurang imajiner K2 CX sama dengan 0, kita integralkan menjadi dCx per dx sama dengan imajiner K2 dx. Nah, untuk nilai integralnya kita ubah menjadi ln Cx sama dengan imajiner K2 x plus C. Ln Cx sama dengan ln eksponen imajiner K2x eksponen C per B2. Nah, karena di sininya ada ln dan di sini ada ln juga, maka kita bisa mencoretnya menjadi nilai Cx-nya adalah Cx sama dengan B1 eksponen imajiner K2x. Selanjutnya yaitu dCx per dx plus imajiner K2 Cx sama dengan 0. Nah, kita integralkan menjadi dCx per dx sama dengan integral min imajiner K2 dx. Ln Cx sama dengan min imajiner K2x plus C. Ln Cx sama dengan ln eksponen min imajiner K2x eksponen C per B2. Sama seperti tadi, karena keduanya ada ln, maka bisa kita coret. Jadi nilai C-nya adalah Cx sama dengan B2 eksponen min imajiner K2x. Sehingga kita dapatkan C2x untuk daerah 2 yaitu yang mana X besar dari 0 dan S kecil dari A itu sama dengan C2x sama dengan B1 eksponen imajiner K2x ditambah B2 eksponen min imajiner K2x. Baik, selanjutnya itu daerah 3 yang mana D kuadrat C per dx kuadrat ditambah 2M per H bar kuadrat dikali E dikurang 0 dikali Cx sama dengan 0. D kuadrat C per dx kuadrat ditambah 2M per H bar kuadrat dikali E dikali Cx sama dengan 0. D kuadrat Cx per dx kuadrat ditambah K1 kuadrat Cx sama dengan 0. D kuadrat Cx
per dx kuadrat dikurang imajiner kuadrat dikali k1 kuadrat dikali si x sama dengan 0. Selanjutnya, d si x per dx kuadrat dikurang i k1 d si x per dx ditambah i k1 si x sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu d si x per dx dikurang imajiner k1 sama dengan 0. Kita integralkan menjadi d si x per dx sama dengan integral imajiner k1 dx. Nah, selanjutnya itu kita integralnya kita ubah menjadi ln, yaitu ln si x sama dengan imajiner k1x plus c. Ln si x sama dengan ln eksponen min imajiner k2x dikali eksponen c per c1. Nah, karena di sini ada ln dan di sini ada ln, maka kita bisa coret. Sehingga si x-nya yaitu c1 eksponen imajiner k1x. Nah, untuk d si x per dx ditambah imajiner k1 si x sama dengan 0, sama seperti tadi, yaitu kita integralkan menjadi integral d si x per dx sama dengan integral min imajiner k1 dikali dx. Nah, ln si x sama dengan min imajiner k1x plus c. Jadi kita lnkan di kedua sisi, yaitu ln si x sama dengan ln eksponen min imajiner k1x eksponen c per c2. Di sini juga sama seperti tadi, yaitu karena di sini ada ln dan di sini ada ln, berarti kita bisa coret. Sehingga nilai c-nya yaitu si x sama dengan c2 eksponen min i k1x. Jadi didapatkan si 3x untuk daerah 3. X besar A sama dengan C1 eksponen imajiner K1X ditambah C2 eksponen min imajiner K2X. Dari ketiga fungsi yang telah dijelaskan tadi, daerah 1, 2, 3, dapat disimpulkan bahwa fungsi gelombang partikel berperilaku di setiap daerah, yaitu daerah pertama di mana si 1x sama dengan A1e eksponen i K1x ditambah A2 eksponen i min i K1x. Ini menggambarkan gelombang datang A1 dan gelombang dipantulkan. Nah, untuk daerah 2 itu di dalam tanggul di mana si 2x sama dengan B1e i K2x tambah B2 eksponen min i K2x. Dan daerah 3 di setelah tanggul di mana si 3x sama dengan C1 eksponen i K1x ditambah C2e min i K1x. Nah, di mana K ini sama dengan K1 sama dengan akar dari 2 ME per H bar kuadrat dan K2-nya sama dengan akar dari 2 F E dikurang V0 per H bar kuadrat. Nah, untuk syarat batasnya, jika partikel bergerak ke kanan dari X kurang dari 0, tetapkan C2 sama dengan 0. Dengan syarat kontinuitas fungsi gelombang Cx dan turunannya d Cx dx dx sama dengan 0 diperoleh di mana A1 ditambah A2 sama dengan B1 ditambah B2, di mana K1 A1 dikurang A2 sama dengan K2 B1 dikurang B2, dan dx sama dengan A diperoleh B1 eksponen I K2A ditambah B2 eksponen min I K2A sama dengan C1 eksponen I K1A. K2 B1 eksponen I K2A K2A dikurang B2 eksponen min I K2A sama dengan K1 C1 eksponen I K1A. Nah, maka diperoleh A1-nya sama dengan C1 cos K2A dikurang I K1 kuadrat ditambah K2 kuadrat per 2 K1 dikali K2 sin K2A eksponen I K1A, di mana A2-nya sama dengan C1 I K2 kuadrat dikurang K1 kuadrat per 2 K1 dikali K2 sin K2A eksponen I K1A. B1-nya sama dengan C1 K2 ditambah K1 per 2 K2 E eksponen I
K1 dikurang K2A. Dan B2-nya C1, 1 dikurang K2 dikurang K1 per 2K2. Eksponen I K1A, eksponen I K1 ditambah K2A. Nah, dari penjelasan sebelumnya kan sudah diketahui nilai A1, A2, B1, dan B2. Nah, untuk mendapatkan persamaan-persamaan tersebut, kita perlu menurunkan dari fungsi gelombangnya. Dari persamaan C1X sama dengan C2X didapatkan A1 eksponen imajiner K1X ditambah A2 eksponen minus 1 K1X sama dengan B1 eksponen imajiner K2X ditambah B2 eksponen minus 1 minus I K2X. A1 ditambah A2 sama dengan B1 ditambah B2. Persamaan D per DX C1X sama dengan DC2 per DXX didapatkan D per DX A1 I K1X ditambah A2 min I K1X sama dengan D per DX B1 I K2X ditambah B2 min I K2X. I K1 A1 dikurangi I K1 A2 sama dengan I K2 B1 dikurangi I K2 B2. Karena di kedua ruasnya sama-sama ada bilangan imajiner, jadi bisa dicoret saja. Selanjutnya K1 A1 dikurangi A2 sama dengan K2 B1 dikurangi B2. Selanjutnya dari persamaan C2X sama dengan C3X didapat B1 eksponen imajiner K2X ditambah B2 eksponen minus imajiner K2X sama dengan C1 eksponen imajiner K1X ditambah C2 eksponen imajiner K1X. Karena X-nya A, maka dimasukkan nilai X-nya ini menjadi A. B1 eksponen I K2 ditambah B2 eksponen minus I K2A sama dengan C1 eksponen I K1A. Selanjutnya, dari persamaan DC2 per DX sama dengan D per DX C3X C I E min I K1A D per DX B1 dikali B1 eksponen I K2A ditambah B2 eksponen minus I K2A sama dengan D per DX dikali C1 eksponen I K1A. Didapatkan I K2 B1 eksponen I K2A dikurangi I K2 B2 dikali eksponen min I K2A sama dengan I K1 C1 eksponen I K1A. Ini sama seperti yang tadi, karena di kedua ruas yang terdapat imajiner, jadi bisa dicoret saja, menghasilkan K2 B1 eksponen I K2A dikurangi B2 eksponen I K2A sama dengan K1 C1 eksponen I K1A. Atau dapat ditulis juga sebagai B1 eksponen I K2A dikurang B2 eksponen minus I K2A sama dengan K1 per K2 C1 eksponen I K1A. Kemudian eliminasikan kedua persamaan tersebut. Dari B1 eksponen I K2A ditambah B2 eksponen minus I K2A sama dengan C1 eksponen I K1A B1 eksponen I K2A minus B2 eksponen min I K2A sama dengan K1 per K2 C1 eksponen I K1A menghasilkan 2 B1 eksponen I K2A sama dengan C1 eksponen I K1A ditambah K1 per K2 C1 eksponen I K1A. 2B1 eksponen I K2A sama dengan C1E eksponen I K1A dikali 1 per
1 ditambah K1 per K2. 3. Selanjutnya, untuk nilai 2 dan nilai eksponennya tadi kan ada di sebelah kiri, dipindah ruaskan ke sebelah kanan. 2-nya diletakkan sebelah sini, dan untuk nilai eksponen, pangkat eksponennya itu berubah menjadi negatif, menghasilkan hasil akhir untuk B1 sama dengan C1 K2 ditambah K1 per 2K2 eksponen I K1 dikurangi K2A. Kemudian substitusikan persamaan di atas ke persamaan 6.23 yang sebelumnya. B1 sama dengan C1 K2 per K1 per 2K2 eksponen I K1 per K2A. B1 eksponen I K2A ditambah B2 eksponen minus I K2A sama dengan C1 eksponen I K1A. B1 eksponen I K2A ditambah B2 eksponen minus I K2A sama dengan C1 eksponen I K1A, menghasilkan C1 eksponen I K1A dikali K2 ditambah K1 per 2K2 eksponen minus I K2A dikali dengan eksponen I K2A ditambah B2 eksponen minus K2A sama dengan C1 eksponen I K1A. Menghasilkan B2 eksponen minus I K2A sama dengan C1 eksponen I K1A minus C1 eksponen I K2A dikali dengan K2 ditambah K1 per 2K2. B2 eksponen I K2A sama dengan C1 eksponen I K1A dikali 1 dikurangi K2 plus K1 per 2K2. B2 sama dengan C1 eksponen I K1A dikali 1 dikurangi K2 ditambah K1 per 2K2 eksponen I K2A, menghasilkan untuk hasil akhir B2 sama dengan C1 dikali 1 dikurangi K2 minus K1 per 2K1 eksponen I K1A dikali eksponen I K1 ditambah K2A. Nah, untuk mencari nilai B1 dan B2-nya, kita dapat mengeliminasi persamaan daripada 622A dan persamaan 622B, di mana persamaan 622 itu A1 ditambah A2 sama dengan B1 tambah B2, dan persamaan 622B itu IK1 A1 dikurang A2 sama dengan IK2 B1 dikurang B2. Nah, untuk menyamakan A1 dan A2-nya itu kita dapat menjadikan yang persamaan kedua ini menjadi A1 dikurang A2 sama dengan IK2 per IK1 B2 dikurang B1 dikurang B2. Nah, untuk mengeliminasi A2 maka kita dapat menjumlahkan persamaan ini dan ini sehingga nantinya diperoleh 2A1 sama dengan B1 ditambah B2 ditambah IK2 per IK1 B1 dikurang B2. Nah, 2 is A1 sama dengan B1 ditambah B2 ditambah IK2 B1 per IK1, kita kalikan ini ke dalam, dikurang IK2 B2 per IK1. 2A1 sama dengan B1 ditambah K2 B1 per 1K1 ditambah B2 dikurang 1K2 B2 per IK2. Ini tuh B1-nya kita satu sukukan dengan B1 juga, B2-nya kita satu sukukan dengan B2 juga, sehingga dapat 2A1 sama dengan B1 min 1 ditambah IK2 per IK1 tambah B2 1 dikurang IK2 per IK1. Maka A1-nya sama dengan B1 IK1 ditambah IK2 per 2, dari sini pindah luas ke bawah, 2IK1 ditambah B2 IK1 per IK2 per 2IK1. Nah, A1 itu sama dengan 1 per 2 I K1, B1 IK1 ditambah IK2 tambah B2 dikali IK2 dikurang IK1. IK1 2 dikurang IK2. Nah, setelah kita dapat nilai ini tuh, kita substitusikan persamaan 624C ke persamaan 1, dimana B1
B1 sama dengan C1 eksponen I K1A K2 tambah K1 per 2 K2 eksponen min I K2 per A. Nah, B2 sama dengan C1 I K1A 1 dikurang K2 ditambah K2 per 2 K2 K2 ditambah K1 2 per 2 K2 eksponen I K2 per A. Persamaan A tadi itu kita masukkan nilai B1 dan B2 nya, sehingga A1 sama dengan 1 per 2 IK1 C1 ini I K1A K2 tambah K1 per 2 K2 eksponen min I K2A kali IK1 tambah IK2 ditambah C1 eksponen IK1A dikali 1 dikurang K2 ditambah K1 per 2 K2 eksponen IK2A dikali IK1 dikurang IK2, sehingga A1 nya sama dengan C1 eksponen IK1A per 4 IK1 K2 dikali IK1 ditambah IK2 dikali K2 ditambah K1 eksponen min I K2A ditambah IK1 ditambah IK2 dikali K2 dikurang K1 eksponen IK2A. A1 itu sama dengan C1 eksponen IK1A per 4 IK1 IK2 dimana dikali I kuadrat K1 kuadrat eksponen min I K2A ditambah K2 kuadrat eksponen min I K2A ditambah 2K2 K1 eksponen min I K2A dikurang I2 K1 kuadrat I kuadrat K1 kuadrat eksponen I K2A dikurang K2 kuadrat eksponen I K2A ditambah 2K2 I K1 eksponen I K2, dimana A1 itu sama dengan C1 I K1A per 4 I K1 K2 K1 kuadrat min eksponen min I K2A tambah eksponen I K2A ditambah 2K2 I K1 eksponen min I K2A ditambah eksponen I K2A dikurang K2 kuadrat dikali min eksponen I K2A ditambah eksponen I K2A. Sehingga A1 nya sama dengan nanti itu C1 eksponen I K1A per 2 dia 4 terus dipecah lagi jadi 2 I K1A K1 kuadrat sin 1 K2A ditambah 2K2 IK1 per 2 IK1 per K2 per 2 IK1 K2 cos IK2A. A2 sama dengan C1 eksponen I K2A min imajiner K1 kuadrat dikurang K2 kuadrat per 2 K1 K2 sin IK2A ditambah cos IK2A. A1 itu sama dengan C1 eksponen IK1A cos IK2A dikurang I K1 kuadrat dikurang K2 kuadrat per 2 K1 K2 sin IK2A. A1 sama dengan C1 eksponen IK1A cos IK2A dikurang I K1 kuadrat dikurang K2 kuadrat per 2 K1 per K2 sin 1 K2A sin imajiner K2A. Nah, sehingga kita dapat memperoleh nilai akhir dari A1 itu sama dengan C1 dikali cos K2A dikurang imajiner K1 kuadrat ditambah K2 kuadrat per 2 K1 kali K2 sin K2A dikali eksponen I K1A. Nah, untuk memperoleh nilai dari A2 nya kita dapat mensubstitusikan nilai dari A1 ini, nilai dari A1, B1 dan B2 tuh ke persamaan awal, di mana persamaan awalnya tuh A1 ditambah A2 ditambah dengan B1 ditambah B2. Terus kita pindahkan A1 nya ke kanan sehingga kita untuk mencari A2 nya. A2 sama dengan B1 ditambah B2 dikurang A1. Kita tinggal memasukkan nilai B1, B2 dan A1 yang telah kita peroleh sebelumnya. Jadi A2 sama dengan C1 eksponen I K1A dikali
K2 tambah K1 per 2 K2 eksponen min I K2A ditambah C1E eksponen I ke1A dikali 1 dikurang K2 ditambah K1 per 2 K2 eksponen I K2A dikurang C1 eksponen imajiner K1A dikali cos imajiner K2A dikurang imajiner K1 kuadrat dikurang K2 kuadrat per 2 K1 dikali K2 sin imajiner K2A. A2 sama dengan C1 eksponen imajiner K1A dikali K2 ditambah K1 per K2 dikali eksponen min I K2A per 2 ditambah 1 dikurang K2 ditambah K1 per K2 dikali eksponen I K2A per 2 dikurang C1 eksponen I K1A cos I K2A ditambah C1 eksponen I K1A C1 dikali K2 kuadrat ditambah K1 kuadrat per 2 K1 dikali K2 sin imajiner K2A. A2 sama dengan C1 eksponen imajiner K1A cos imajiner K2A dikurang C1 eksponen imajiner K2A K2 kuadrat ditambah K1 kuadrat per 2 K1 dikali K2 sin imajiner K2 kuadrat, sehingga kita dapat memperoleh hasil akhir dari A2 nih sama dengan C1 eksponen imajiner K1A dikali imajiner K2 kuadrat dikurang K1 kuadrat per 2 K1 dikali K2 sin K2A. Persamaan di atas memberikan batasan untuk nilai A sampai dengan C, di mana di dalam C1 dengan ini penyelesaian rumus fungsi harmonis sederhana berubah menjadi penyelesaian khusus sebagaimana C1 A1 per C1 eksponen I K1X ditambah A2 per C1 eksponen min I K1X di mana X kecil sama 0. Fungsi si X sama dengan C1 B1 per C1 eksponen I K2X ditambah B2 per C1 eksponen min I K2X di mana untuk X besar sama 0 dan X kecil dari sama A. Dan C1 I K1X untuk X besar sama A. Persamaan di atas ini dapat disajikan dalam komponen real fungsi eigen, yaitu seperti gambar berikut, di mana V0 ini merupakan titik tertingginya tanggul, A ini merupakan lebar tanggul, dan juga E dapat terlihat di gambar bahwa nilai E ini lebih besar dari V0. Ini menggambarkan energi total partikel. Baik, untuk selanjutnya dari persamaan A1 dan A2 yang sebelumnya telah didapatkan, dapat dihitung koefisien transmisi dan refleksinya. Untuk yang pertama, koefisien refleksinya didapatkan persamaan R sama dengan A2 kuadrat per A1 kuadrat sama dengan K1 dikurangi K2 kuadrat sin kuadrat K2A per 4 K1 kuadrat K2 kuadrat ditambah K1 kuadrat dikurang K2 kuadrat dikuadratkan sin kuadrat K2A. Untuk koefisien transmisinya didapatkan persamaan T sama dengan C1 kuadrat per A1 sama dengan 4K1 kuadrat K2 kuadrat per 4K1 kuadrat K2 kuadrat ditambah K1 kuadrat dikurangi K2 kuadrat sin kuadrat K2A sama dengan 4E dikali E dikurangi V0 per 4E dikali E dikurangi V0 ditambah V0 kuadrat sin kuadrat A per H bar akar dari 2M E dikurangi V0. Koefisien transmisi T bergantung secara periodik terhadap lebar tanggul A untuk nilai E dan V0 tertentu. Nilai maksimum T adalah 1 yang terjadi pada kondisi tertentu, dan ini terjadi jika A sama dengan M pi per H bar akar dari 2M dikali E min V0 dengan N sama dengan sebarang bilangan bulat positif. Pada kondisi ini terjadi resonansi sehingga
partikel yang mengenai tanggul pasti diteruskan. Nilai minimum koefisien transmisi sebesar 4E dikali E min V0 per 4E dikali E min V0 ditambah V0 kuadrat, yang menunjukkan selalu ada peluang bagi partikel untuk diteruskan. Ketika tidak terjadi resonansi gelombang yang merambat ke kanan dari X sama dengan 0 dan gelombang yang dipantulkan X sama dengan A saling melemahkan, sehingga amplitudo di daerah 3 akan berkurang. Untuk gambar berikut melukiskan bagaimana koefisien transmisi T berubah terhadap lebar tanggul A tersebut. Baik, untuk gambar berikut melukiskan bagaimana koefisien transmisi T berubah terhadap lebar tanggul A yang sefase, di mana lebar tanggul pi per 2, 3 pi per 2, dan 5 pi per 2 berada pada transmisi yang minimum. Dan untuk lebar tanggul pi dan 2 pi berada pada transmisi yang maksimum. Nah, itulah penjelasan mengenai potensial tanggul E besar dari V0. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for